Halo, selamat datang di channel Keywords. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 4 langkah awal dalam melakukan literature review. Baik, kita mulai. Ya, dalam melakukan literature review yang pertama kita lakukan adalah harus menentukan topik. Contoh sederhananya dalam menentukan topik adalah apa perlakuan yang tertarik untuk kita amati, kemudian variabel apa yang tertarik untuk kita amati, dan objeknya apa. Untuk perlakuan sebagai contoh, kita bisa ambil contohnya adalah penggunaan rumput laut dengan variabel pertumbuhan, dan objek yang diteliti di sini adalah ayam. Jadi kita dapat 3 kata kunci untuk menentukan topik. Di sini ada kata kunci rumput laut, pertumbuhan, dan ayam. Setelah kita menentukan topik, kita perlu untuk mencari literatur. Nah, untuk mencari literatur sendiri, kita bisa menggunakan melalui database Scopus, kemudian database PubMed, di Google Scholar, atau di jurnal yang merupakan rujukan utama dari penelitian yang kita ingin lakukan. Di sini saya akan memberi contoh bagaimana caranya kita mencari literatur di Scopus. Baik, ini tampilan Scopus ketika kita masuk. Maka di sini kita perlu untuk memasukkan beberapa kata kunci. Seperti yang kita ambil dari topik tadi, ada 3 kata kunci. Nah, kata kunci itu sendiri nantinya juga kita perlu masukkan sinonimnya. Kenapa? Karena mungkin dari beberapa penelitian akan ada perbedaan penyebutan suatu istilah atau suatu benda tertentu bisa jadi punya sinonim yang lain. Sebagai contoh, ketika kita membahas tentang rumput laut, maka kata kuncinya bisa seaweed ataupun macroalgae. Nah, ketika bicara tentang pertumbuhan, bisa kata kuncinya adalah growth atau performance. Kemudian ketika bicara tentang ayam, maka kata kuncinya bisa chicken atau broiler. Nah, di sini kata kuncinya kita tulis. Yang pertama, kata kunci keyword or macroalgae. Di sini kita cari dengan terbatas pada judul, abstrak maupun keywordnya. Jadi semua kata kuncinya dicari pada 3 hal itu. Mengapa? Ini tujuannya untuk memudahkan kita untuk menyeleksi artikel nantinya, sehingga tidak terlalu banyak artikel yang harus kita lihat satu persatu. Oke, setelah data kita masukkan, setelah query-nya kita masukkan, kemudian kita klik search, dan nanti akan muncul list dari artikel yang sesuai dengan yang kita cari. Di sini nanti kita perlu untuk mengecek satu persatu. Cara mudahnya adalah kita lihat dari judulnya dulu, apakah ini berhubungan dengan topik literature review yang ingin kita ambil, yang ingin kita buat. Kalau memang tidak sesuai, ya tentu tidak kita gunakan. Jadi dari semua hasil pencarian itu tetap kita harus seleksi dulu. Di sini mungkin yang pertama bisa kita lihat ini tidak sesuai dengan yang kita ingin cari. Yang kedua juga mungkin tidak sesuai. Yang ketiga juga tidak sesuai. Nah, yang keempat ini yang bisa sesuai. Semisal kita belum yakin dari judul, kita juga bisa melihat abstraknya dengan cara klik view abstrak di sini. Jadi dari list ini kita bisa melihat abstraknya untuk melihat apakah dokumen atau penelitian ini sesuai dengan topik yang ingin kita ambil. Baik, itu tadi cara untuk mencari literatur dari Scopus. Nantinya kalau kita sudah menentukan, misalkan yang nomor 4 ini sesuai, maka kita ambil, kita download artikelnya, dan kita simpan. Nantinya akan kita gunakan dalam literature review yang kita buat. Saya akan membahas tentang mencari literatur di PubMed. Nah, jadi ketika masuk pertama kali di website PubMed, nantinya teman-teman bisa klik advance, dan nanti akan muncul seperti ini. Nah, di advance ini nanti bisa dimasukkan keywordnya seperti tadi, seaweed or macroalgae. Di sini kita batasi hanya di title dan abstraknya saja. Kemudian growth or performance, dan yang terakhir chicken or broiler. Setelah itu nanti klik search. Oke, akan muncul list penelitian
yang ada di database ini, kemudian kita seleksi nantinya. Baik, kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Nah, setelah kita menentukan artikel mana saja yang kita gunakan dalam literatur review, kita perlu membaca artikel itu satu persatu, full text-nya kita baca, kemudian kita ekstrak informasi yang ada di situ. Jadi yang pertama mungkin secara sederhana teman-teman bisa pakai tabel ini. Ada student name, jadi nama penulisnya, dan tahun, kemudian perlakuan apa treatmentnya, kemudian penemuan utama, yang ini yang sesuai yang ingin kita cari. Jadi di sini misalkan pertumbuhan, di situ ada feed intake, body weight gain, sama feed conversion ratio. Kemudian tentunya dalam sebuah penelitian biasanya tidak hanya terbatas untuk mengamati pertumbuhannya saja, tapi juga ada variabel pendukung. Nah, ini juga perlu kita tulis di sini. Jadi apa aja variabel yang pendukung kita masukkan di additional findings. Nah, untuk penjelasan penemuan ini, tanda panah itu berarti dapat meningkatkan. Artinya treatment ini dapat meningkatkan. Ketika sama dengan, misalkan yang pertama ini FCR-nya sama dengan, maka artinya tidak terdapat perbedaan yang nyata. Akan tapi kalau kemudian mungkin ada simbol menurunkan, artinya secara nyata menurunkan dalam variabel yang diamati. Oke, dari sini ini bisa diadopsi, disesuaikan dengan kebutuhan dari literatur review-nya. Bisa ditambahkan kolomnya, bisa ditambahkan informasi apa yang penting, seperti itu. Informasi ini kita perlu buat catatan. Kira-kira apa saja sih hasil yang konsisten antar penelitian? Artinya apa yang hasil itu yang mungkin semuanya positif atau semuanya negatif. Nah, itu perlu kita cari. Kemudian apa saja hasil yang bervariasi antar penelitian. Jadi misalkan penelitian 1 mengatakan positif, penelitian 2 mengatakan tidak terdapat perbedaan yang nyata. Itu perlu kita cari. Dan kemudian kira-kira apa faktor yang mungkin mempengaruhi hasil-hasil tersebut. Jadi ketika konsisten, apa mekanisme dibalik itu? Jika mungkin hasilnya bervariasi, kita bisa lihat apakah ada perbedaan metode, perbedaan apa, itu yang mungkin mempengaruhi hasilnya. Nah, data yang di atas tadi, kita bisa membuat catatan bahwa penggunaan rumput laut dapat meningkatkan body weight gain dan tidak berpengaruh terhadap FCR. Maka alasannya mungkin yang bisa kita ambil dari additional finding tadi, dari data-data tambahan yang kita dapat, mungkin karena rumput lautnya dapat memperbaiki morfometri usus halusnya. Atau mungkin rumput lautnya dapat meningkatkan imunitas sehingga dapat meningkatkan body weight gain. Akan tetapi belum mampu untuk memperbaiki FCR. Kemudian berikutnya yang bisa kita ambil, contohnya misalkan penggunaan rumput laut memberikan hasil yang bervariasi terhadap feed intake. Nah, kenapa bervariasi? Bisa kita lihat mungkin terdapat perbedaan level penggunaan rumput laut. Ya, misalkan ketika penggunaan rumput lautnya tinggi, mungkin dia bisa berpengaruh terhadap feed intake. Tapi ketika level penambahannya rendah, ternyata dia tidak berpengaruh. Nah, ini kita harus temukan di dalam data yang sudah kita ambil tadi. Itu tadi 4 langkah awal ya. Jadi di sini adalah 4 langkah awal. Kita sudah punya data tapi belum menulis secara keseluruhan. Jadi kita tadi sudah menentukan topik, kemudian juga kita sudah punya informasi, artinya data dari literatur, dan yang ingin kita buat, data sudah lengkap, kemudian kita juga sudah membuat catatan tentang sintesis dari data-data yang sudah kita dapatkan. Nah, berikutnya kita nanti akan mempelajari tentang penulisannya. Jadi bagaimana menulis mulai dari judul, kemudian penulis dan afiliasi, sampai kemudian abstrak, dan sampai kesimpulan dan daftar pustaka nanti kita juga akan pelajari. Tapi bukan di video ini, nantinya ditunggu video selanjutnya tentang teknik penulisan literatur review. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Nantikan video selanjutnya dan stay tune di channel Keyword.